pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik. Masih di tema 2, subtema 2. Kali ini kita akan belajar muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Untuk muatan SBDP kali ini, kita akan mempelajari tentang gerakan hewan. Nah, kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar, seperti gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Nah, itu gerakan-gerakan itu sebetulnya gerakan yang kita tiru dari makhluk hidup di sekitar. Contoh di sini ada gambar gajah. Nah, di sana ada gambar anak sedang meniru gajah berjalan. Contoh gerakan meniru hewan yang lainnya adalah gerakan meniru kupu-kupu dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Kalian pasti sering melihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu bergerak dengan cara terbang dengan mengepakkan sayapnya. Nah, gerakan kupu-kupu ini bisa kita ambil gerakan kupu-kupu ini menjadi sebuah tarian. Nah, dengan mengikuti gerakan kupu-kupu tersebut, kita bisa berolahraga dengan cara menyenangkan. Nah, lihat di sini ada gerakannya sambil kalian nyanyikan. Kalian tahu kan lagunya? Kalau kalian belum tahu lagunya, kalian bisa cari lagu kupu-kupu yang lucu. Juga masih gerakan meniru kupu-kupu, masih diiringi dengan lagu kupu-kupu, gerakan kelima, 6, 7, dan 8. Ya, gerakan 9, 10, 11, dan 12 masih diiringi lagu kupu-kupu yang lucu. Gerakan menirukan hewan berikutnya adalah menirukan gerakan kelinci. Nah, kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Di sini coba kalian lihat ada gambar anak sedang meniru gerakan kelinci. Yang gambar pertama adalah gerakan kelinci diam. Gerakannya adalah kedua tangan di atas kepala dengan posisi duduk jongkok. Gerak berikutnya adalah gerak kelinci berdiri. Gerakannya kedua lutut agak ditekuk, kemudian kedua tangan di atas kepala. Gerak berikutnya adalah gerak kelinci melangkah, yaitu kedua kaki melangkah ke depan. Dan gerak terakhir adalah gerak kelinci meloncat, dengan kedua kaki meloncat ke depan. Nah, tadi itu contoh gerakan-gerakan hewan. Yang pertama, contoh gerakan gajah. Yang kedua, contoh gerakan kupu-kupu. Yang ketiga, contoh gerakan kelinci. Nah, sekarang coba kalian peragakan gerakan kelinci tersebut dengan iringan lagu. Kalian bisa cari lagunya yang berkaitan dengan kelinci. Kemudian kalian bisa tirukan gerakan-gerakan yang baru saja kalian lihat pada gambar. Nah, demikian muatan SBDP. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia ini kita masih membahas tentang dongeng. Kali ini kita membahas dongeng tentang hewan atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Nah, kalian kemarin sudah menyimak dan membaca dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Nah, di dalam dongeng tersebut itu tokohnya ada kucing, ada kuda, dan ada sapi. Nah,
semua tokoh itu adalah hewan. Berarti dongeng yang kemarin kita baca itu adalah termasuk fabel atau dongeng tentang hewan. Nah, di dalam fabel juga berisi pesan atau amanat. Amanat yang sudah ditemukan dalam cerita bisa kita ceritakan lagi kepada orang lain, karena amanat itu biasanya berisi ajakan kebaikan. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Jadi kemarin seperti kisah kucing kecil itu, pesannya adalah kita jangan pantang menyerah dan kita harus percaya diri bahwa kita memiliki kelebihan. Kemudian di dalam fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Nah, latarnya kemarin itu adalah di sebuah peternakan, yaitu termasuk latar. Bagaimana cara menyampaikan pesan dari fabel? Nah, menyampaikan pesan dari fabel itu salah satunya bisa dengan bermain peran. Bermain peran itu artinya memeragakan dongeng yang sudah kita baca. Nah, dalam bermain peran ini ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah catatlah unsur-unsur yang ada. Unsur-unsur yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur dongeng seperti tokoh, kemudian watak, alur, dan latar. Kemudian yang kedua, pahami tema, alur, dan penokohannya. Jadi kita harus paham dulu temanya tentang apa, alurnya bagaimana, dan penokohannya bagaimana. Jadi untuk tokoh ini kalian harus berlatih. Misalnya untuk tokoh jahat berarti kita harus bisa berekspresi seperti orang yang jahat. Kalau tokohnya baik berarti kita harus bisa berekspresi sebagai tokoh yang baik. Nah, yang ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, dengan bermain peran ini diharapkan orang yang menonton itu jadi paham, jadi tahu isi dari dongeng tersebut. Nah, sekarang coba kalian bermain memerankan tokoh dalam dongeng Balas Budi Harimau yang ada di buku Bukpena. Dongengnya itu ada di halaman 139. Nah, untuk memerankan ini, kalian bisa mengajak anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Ini tidak tugas ya, ini hanya untuk sifatnya latihan saja, atau mengisi waktu luang kalian. Bisa kalian gunakan bermain peran dongeng ini. Berikutnya, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Nah, dongeng itu biasanya disajikan dalam bentuk paragraf, tetapi ada juga dongeng yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, kita harus bisa menemukan pesan atau menceritakan kembali dan menemukan pesan dari kumpulan gambar yang membentuk sebuah dongeng. Nah, sekarang coba kalian baca kembali dongeng Balas Budi Harimau, ya. Balas Budi Harimau yang ada di halaman 139. Nah, kemudian kemukakan atau sebutkan makna gambar-gambar berikut berdasarkan dongeng tersebut. Nah, jadi setelah ini Ibu akan menyajikan gambar-gambar. Coba kalian kemukakan makna atau artinya. Nah, ini secara tidak langsung kalian menceritakan kembali dongeng yang sudah kalian baca.
berikut adalah gambarnya. Gambar di sini adalah gambar seorang kakek yang berkeliling hutan, kemudian menemukan 2 ekor harimau. Satu harimau induknya yang habis melahirkan dan anak harimau. Gambar kedua ini adalah seorang kakek sedang menolong anak harimau. Gambar ketiga, ini induk harimau menghampiri sang kakek di rumahnya, hendak mengambil anaknya. Nah, yang terakhir, harimau pergi dengan anaknya sambil mengucapkan terima kasih kepada sang kakek. Nah, dongeng ini termasuk dongeng fabel karena di sini tokoh harimaunya bisa berbicara, ya. Jadi termasuk dongeng fabel. Nah, sekarang coba kalian lakukan kegiatan menemukan pesan dari dongeng yang ada di buku Bufenomu. Nah, jadi untuk tugas-tugas kali ini nanti akan Ibu tuliskan di deskripsi tugas di dalam grup WhatsApp. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya agar ketika pembelajaran tatap muka kalian dalam keadaan sehat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.